Selamat datang di Desa Jatirejo. Desa yang terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berada pada ketinggian antara 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan koordinat 110 derajat 34 menit 16 detik bujur timur dan minus 7 derajat 22 menit 14 detik lintang selatan. Desa Jatirejo berbatasan langsung dengan beberapa desa lain di Kecamatan Suruh, yang diantaranya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Suruh atau Plumbon, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dersansari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Dersansari atau Purworejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Becilor atau Keboan. Desa Jatirejo memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Dukuh, Krajan, Klewonan, Noloprayan, Gruneng, dan Kauman. Dalam hal kepadatan penduduk, Desa Jatirejo memiliki kepadatan penduduk 50 per kilometer persegi, dengan jumlah total penduduk 3.018 jiwa dari 1.476 orang laki-laki dan 1.542 orang perempuan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan menganut agama Islam. Pada periode tahun 2022 sampai 2030, desa ini dipimpin oleh Bapak Karisma Teguh Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Teguh Pribadi NLP, saya Kepala Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Visi-visi saya menjadi Kepala Desa simpel, membangun dan membantu selagi saya mampu dan bisa. Ya, sejarah Desa Jatirejo itu sebenarnya sangat panjang. Desa ini bisa dikatakan desa peninggalan Wali Songo, Sunan Kalijaga. Banyak peninggalan situs sejarah yang ditinggalkan Sunan Kalijaga di sini, termasuk Masjid Baitur Rahim, terus makam Khotib Penawangan, situs Balai Panjang, Sendang Tapak Wali, dan Kali Klewon. Itu salah satu peninggalan Sunan Kalijaga di Desa Jatirejo. Asal-usul Desa Jatirejo itu dulunya ya banyak pohon jati, dan desa ini ditemukan para Sunan para Wali Songo tadi yang dulu ingin membangun masjid di daerah Kali Klewon, tapi karena di daerah Kali Klewon itu banyak pohon jati dan kalau istilah Jawa ini eman-eman, maka perlu pertimbangan. Maka dari itu Masjid Baitur Rahim, masjid yang didirikan para wali itu didirikan di samping makam Sunan Jati, Dusun Kauman, Desa Jatirejo. Begitu penjelasan dari saya, Karisma Teguh Pribadi. Kurang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Desa Jatirejo memiliki situs sejarah yang masih terjaga. Yang pertama, Sendang Pancuran Pitu Kali Kliwon. Letaknya di Dusun Kliwonan. Kali Klewon merupakan sumber air yang memiliki aliran yang sangat jernih. Dahulu kawasan sekitar Kali Klewon hendak dibangun masjid, akan tetapi tidak terrealisasi karena banyak terdapat pohon jati. Singkat cerita, akhirnya masjid tersebut ditempatkan di Dusun Kauman. Yang kedua, Masjid Agung Jati atau Masjid Baitur Rahim, masjid yang didirikan oleh Sunan Kalijaga dan Sanul Ibrahim serta ketiga pengikut Sunan Kalijaga. Dahulu, masjid tersebut diberi nama Masjid Agung Jati dan sekarang diubah nama menjadi Masjid Baitur Rahim. Masjid tersebut
dahulu menjadi pusat kegiatan Sunan Kalijaga dan juga masyarakat yang mayoritas masih beragama Hindu. Mereka datang ke masjid, ada yang hanya sekedar singgah atau beristirahat, akan tetapi banyak pula yang akhirnya masuk agama Islam. Letak Masjid Baitur Rahim berada di Dusun Kauman. Yang ketiga, Balai Panjang. Dahulu, Balai Panjang adalah tempat yang lapang yang didirikan untuk beristirahat dan berbincang-bincang selama mengolah kayu jati untuk membangun Masjid Agung Jati atau sekarang disebut dengan Masjid Baitur Rahim. Balai Panjang yang dahulu digunakan untuk berbincang-bincang dan untuk istirahat Sunan Kalijaga, sekarang tempat tersebut dinamakan petilasan Sunan Kalijaga, yaitu Balai Panjang. Balai Panjang selanjutnya diyakini oleh warga dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Setiap Jumat Legi, di Balai Panjang ada ritual yang bernama Midang. Midang adalah ritual adat dan keagamaan yang hanya ada di Desa Jatirejo. Yang keempat, makam Sunan Jati atau Ihsanul Ibrahim. Ihsanul Ibrahim atau sekarang disebut Sunan Jati adalah sosok pemimpin yang dahulu sangat dicintai rakyatnya. Beliau memiliki sifat yang jujur, adil, dan peduli terhadap rakyatnya. Ihsanul Ibrahim dahulu memiliki nama asli adalah Demang Mangu Suropawiro. Nama Ihsanul Ibrahim merupakan nama pemberian dari Sunan Kalijaga. Singkat cerita, Demang Ihsanul Ibrahim ketika melanjutkan kepemimpinan di wilayah yang dilakukan Sunan Kalijaga, Ihsanul Ibrahim akhirnya mendapatkan gelar Sunan Jati. Makam beliau bersanding dengan Nyai Jati, terletak di tengah pemakaman Dusun Kauman sebelah barat Masjid Baitur Rahim. Yang kelima, makam Kiai Jati atau Syekh Somadun. Syekh Somadun atau Kiai Jati adalah seorang yang alim dan mahir di bidang keilmuan agama yang merupakan salah satu orang yang menemani Sunan Kalijaga saat siar agama Islam dan sekaligus murid pertama Sunan Kalijaga. Berkat ilmu agamanya yang tinggi, Sunan Kalijaga memberikan gelar Kiai Jati. Letak makam Kiai Jati berada di pemakaman Dusun Kauman, barat Masjid Baitur Rahim. Yang keenam, makam Petik Penawangan. Petik Penawangan merupakan seorang pesuruh Sunan Kalijaga untuk mengumandangkan azan setiap kali tiba waktunya sholat. Dan akhirnya, karena sering azan, maka diberi sebuah gelar Khotib Penawangan oleh Sunan Kalijaga. Situs makam beliau terletak menyendiri, yaitu di sebelah barat laut Masjid Baitur Rahim, tepatnya timur dari Balai Desa Jatirejo. Ketujuh, makam Kun Rozihin atau Nur Salim, seorang yang mahir dalam ilmu bela diri dan merupakan salah satu seorang yang menemani Sunan Kalijaga saat mensiarkan agama Islam. Makam beliau berdampingan dengan makam Syekh Somadun atau Kiai Jati yang terletak di selatan Masjid Agung Jatirejo. Di sisi lain, Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang memiliki banyak sekali UMKM dan karya seni. Salah satu UMKM karya seni yang ada di Jatirejo adalah UMKM Jenang. UMKM Jenang ini terletak di Dusun Noloprayan, Desa Jatirejo. Proses pembuatan jenang dibuat dari bahan-bahan pilihan, kemudian dalam proses pengolahan diolah dengan penuh kesabaran. Pengadukan yang panjang bukan sekedar tradisi, melainkan juga bentuk dedikasi untuk menjaga rasa dan kualitas. Rasa manis legit khas jenang menjadikannya oleh-oleh favorit.
Kini, jenang buatan warga desa tidak hanya dijual di pasar lokal, akan tetapi juga melayani dengan via WhatsApp. Di sisi lain, Desa Jatirejo memiliki sebuah karya seni udeng Sunda yang sangat bagus. Pembuat karya seni tersebut adalah seorang penyandang disabilitas. Berbekal ketekunan, beliau membuat udeng Sunda. Udeng Sunda adalah ikat kepala tradisional yang kaya akan makna budaya. Setiap jahitan dan lipatan bukan sekedar kain, melainkan simbol semangat untuk terus berkarya tanpa mengenal kata menyerah. Karya udeng ini tak hanya berhenti di ruang kecil rumah produksi. Mulai di sini membuat udeng itu selama 1 tahun. 1 tahun, jalan 1 tahun. Belumnya pun mungkin bukannya hampir jalan 1 tahun. Dan buat udeng itu terus saya pasarin, saya promosiin. Pertama saya mempromosiinnya ke teman-teman dulu, teman-teman komunitas. Membuat udeng ini, terus jahitannya bagaimana, rapi atau enggaknya. Kemudian kata teman-teman ya udah lumayan bagus, kemudian saya tawarkan ke benang raja Salatiga. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berjuang. Dari desa kecil ini lahirlah karya besar yang menginspirasi, sebuah persembahan dari hati untuk budaya dan kehidupan.